Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Tema firman Tuhan kita pagi hari ini adalah menjadi orang yang berbahagia. Nah, menjadi orang yang berbahagia kita harus lihat firman Tuhan. Seperti apa orang yang berbahagia menurut firman Tuhan? Jadi perlu kita ketahui, kita menjalani hidup ini bukan untuk bahagia. Seharusnya ya, kita menjalani hidup ini dengan bahagia. Beda bukan? Menjalani hidup untuk bahagia berarti bahagia itu tujuan. Yang kita khawatirkan adalah kita nggak nyampe ke tujuan itu. Tetapi kalau kita menjalani hidup dengan bahagia, artinya kita sudah bahagia nih. Berarti kita terus meningkatkan kebahagiaan itu. Nah, terkait dengan masa pandemi ini banyak sekali orang stres, depresi, ya pusing, bahkan ada yang sampai melakukan kriminal. Ya, satu sisi kita bisa mengerti lah, karena sikon ini sangat berat begitu ya, ekonomi sulit. Tetapi mengapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak bahagia dalam hidup ini. Susah makan, susah tidur, mungkin ada kendala-kendala yang lain, sehingga butuh kebahagiaan dalam hidup. Nah, seperti apa dan apa yang akan dilakukan dan apa yang harus dilakukan supaya bahagia atau berbahagia? Mari kita lihat dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2. Ya. Langsung kita baca saja Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, berdasarkan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tahu nggak apa nasihat orang fasik? Orang fasik itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak beriman kepada Tuhan. Mungkin dia tahu tentang Tuhan. Oh, Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi dia nggak percaya itu Yesus adalah Tuhan. Mungkin dia tahu Yesus itu adalah juru selamat, tapi dia nggak percaya bahwa Yesus bisa menyelamatkan. Dan hidupnya nggak seperti firman Tuhan. Itulah orang fasik. Nah, kalau kita menghadapi masalah, ya mungkin orang tua kita dapat masalah, kita ikut pusing. Mungkin saudara kita dapat masalah, kita ikut pusing. Kemana kita pergi supaya kita bahagia? Apakah ke orang fasik? Lalu kita bilang, aku pusing, aku stres karena orang tuaku. Ternyata orang yang kita ajak ngomong itu orang fasik. Lalu dia bilang, ya udah kamu marahin aja orang tuamu, ngapain dia kayak gitu? Kok dia gitu sih? Apalagi kalau kita tahu orang yang bermasalah tidak boleh dimarahin. Kalau orang yang lagi stres bermasalah dimarahin, makin nambah marahnya. Tidak boleh. Lihat dulu siapa yang kita ajak ngomong. Nasihat dari mana yang kita minta? Kalau kita minta nasihat, aduh aku susah nih, nggak punya uang, gimana dong, nggak bisa kerja. Lalu karena dia orang fasik, dia bilang, kamu ke dukun aja. Dukun bisa bantu kamu untuk dapat uang. Begitu kita ke dukun, terus dukunnya bilang, udah kamu pelihara tuyul aja. Wow, kita harus pelihara tuyul supaya dapat uang. Nah, itu nasihat orang fasik. Padahal firman Tuhan
memperbolehkan kita bersekutu dengan setan. Lalu yang berikutnya, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan di jalan orang berdosa. Orang berdosa itu gimana? Apakah kita pernah tahu? Kita berpikir orang berdosa itu hidupnya nggak benar. Nggak benar hidupnya. Terus kamu ikut bergaul. Terus kita ikut menjadi berdosa. Itu berbahaya. Kita tidak akan bisa menjalani hidup dengan bahagia. Ya, jadi hati-hati orang berdosa yang menjadi teman kita, jadi sahabat kita. Ya, ini bahayanya. Bisa-bisa kita yang terpengaruh, kecuali dengan satu tujuan, kita ingin memberitakan firman Tuhan kepada dia, baru kita boleh. Itu pun kondisi iman kita kuat, kondisi iman kita setia, ya, baru boleh datang kepada orang berdosa, baru tegur, kamu jangan gitu, bertobat gitu, itu boleh. Tetapi kalau kita datang ke orang berdosa, hidupnya berdosa, kita terpengaruh, itu nggak boleh. Ya, dan yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa berbahagia? Kita tidak boleh duduk dalam kumpulan pencemooh. Tahu pencemooh nggak ya? Pencemooh itu adalah orang yang suka ngata-ngatain orang lain. Ada orang yang lebih hebat dari kita, kita kata-katain. Alah, dia itu hebat karena beruntung aja. Ada yang lebih sukses, kita kata-katain, kita fitnah. Ada orang hebat yang punya uang, sukses di masa muda, terus kita bilang, alah, dia itu pelihara tuyul, pelihara hantu, padahal dia kerja keras. Ada pernah seorang pria digosipin oleh tetangganya gara-gara pria ini punya uang banyak. Dia bisa beli motor, dia bisa beli mobil. Digosipin, lalu katanya dia itu pelihara hantu. Katanya pria ini pelihara hantu, makanya kaya. Karena pria ini tidak bekerja. Pria ini katanya sukanya di rumah doang, di kamar. Tapi kok bisa punya uang banyak ya? Itu kaget ini tetangga, karena tetangganya suka gosip, pencemooh, dikata-katain, dijelek-jelekin. Akhirnya datanglah warga. Karena dikait-kaitkan katanya ada warga yang kehilangan uang. Oh, mungkin itu pria itu, dia pelihara tuyul hantu, makanya uangmu hilang. Mungkin ada babi ngepet gitu ya. Tahu babi ngepet nggak ya? Nggak tahu ya, itu manusia jadi-jadian. Lalu akhirnya pria ini digerebek begitu, diperiksa. Iya betul ya, kamu pelihara hantu. Lalu pria ini bilang, enggak, loh kamu kok punya banyak uang? Kamu kan nggak kerja, ngapain kamu? Kok bisa banyak uang? Lalu pria ini bilang, aku itu YouTuber. YouTuber itu kerjaannya di kamar doang, edit-edit video, upload. Ditonton orang, dapat AdSense, dapat iklan, dapat uang masuk ke rekening. Kaget tetangganya, oh ternyata kamu YouTuber ya. Pantes kamu nggak pernah saya lihat keluar kerja, nggak pernah ke ladang. Ternyata kamu YouTuber. Kasihan dia tetangganya. Hari gini nggak tahu YouTuber. YouTuber itu edit video, acting. Tahu actingnya? Sekarang siapapun bisa jadi artis. Kamu pun bisa jadi artis. Ya, di kamar aja ada YouTuber gamer, ada YouTuber ya kecantikan yang suka pakai makeup itu kan. Yang cantik-cantik bisa jadi YouTuber. Ada YouTuber rohani. Kasihan deh. Tapi karena tetangganya pencemooh, suka ngata-ngatain orang, usil aja. Orang punya motor, punya mobil kok usil. Ya kamu kerja sendiri. Padahal tetangganya yang mencemooh, tetangganya itu nggak punya apa-apa. Itu bahayanya pencemooh ya. Dan terakhir, firman Tuhan bilang, kita harus menyukai firman Tuhan. Kita harus menyukai Taurat Tuhan. Nah, kalau kita menyukai Taurat Tuhan, maka kita adalah orang-orang berbahagia. Terkait dengan zaman sekarang, ya, kita punya keluarga ada yang kena pandemi, punya saudara ada yang kena pandemi, ya, tetangga ada yang kena pandemi. Wah, ini berbahaya. Semoga dijauhkan Tuhan dari kita. Ya, pandemi artinya kena virus corona. Semoga dijauhkan Tuhan dari kita. Nah, bagaimana supaya kita berbahagia? Ayo baca firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Tuhan akan lindungi kita. Amin. Tuhan akan jaga kita. Amin. Amin. Yang percaya bilang amin. Ya.
terus Tuhan berikan kesehatan. Tetapi kalaupun Tuhan izinkan, dengar baik-baik, ya, semua seizin Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan, percaya satu hal, ya, Tuhan akan memberikan penghiburan dan sorga sudah pasti kita dapatkan. Amin. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive